Ini juga seharusnya pengumuman mencakup tentang pengumuman daftar calon sementara mengurusi sekolah Muhammadiyah. Mengurusi sekolah Muhammadiyah yang ada di Hal apa nih Pak yang paling berkesan bagi Bapak atau yang paling Bapak ingat selama Bapak bertugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap Ahoy. Kali ini kita bersama Sekretaris Panlangkat yaitu Bapak Surkani. Oke, apa kabar Pak? Baik. Oke, tanya-tanya nih Pak. Ya, boleh. Ada kegiatan apa nih Pak yang saat ini menyibukkan Bapak? Terima kasih. Sekarang lagi sibuk selain urusan partai untuk persiapan pencalekan di PAN di Kabupaten Langkat. Kebetulan juga saya sekretaris PAN juga ingin berusaha untuk menjadi calon anggota legislatif. Jadi Dapil 6 Langkat. Dapil 6 itu Tanjung Pura, Gebang, Babalan. Jadi kebetulan hari ini juga ada kegiatan di Brandan. Jadi kita juga sudah menjadwalkan untuk datang ke podcast Cakap-Cakap ini. Terima kasih ya Pak. Iya. Oke, nah tadi Bapak bilang Bapak sekretaris PAN Langkat. Nah itu tugasnya apa aja tuh Pak? Ya, sekretaris PAN itu untuk menjalankan roda organisasi khususnya Partai Amanat Nasional baik secara administratif maupun urusan kepartaian. Hari ini juga seharusnya pengumuman mencakup tentang pengumuman daftar calon sementara di KPU. Tapi karena tadi saya ada kegiatan di Brandan, jadi saya wakilkan untuk kegiatan tersebut. Tapi kegiatan partai itu sebenarnya sudah terus dilakukan dalam menjelang pengumuman daftar calon tetap calon anggota legislatif. Oke, boleh diceritakan nggak Pak pengalaman hidup Bapak dari awal hingga sampai sekarang ini? Saya aslinya kelahiran Tanjung Pura. Kelahiran Tanjung Pura 20 November 1975. Saya sekolah dan besar di Tanjung Pura, SD 3, SMP Negeri 1 Tanjung Pura, dan SMK Negeri 1 Tanjung Pura. Dan kuliah, alhamdulillah baru 7 bulan ini menyelesaikan Magister S2, Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kalau istri kepala puskesmas di Besita. Oh, di Besita. Di Besita. Oke, saat ini Pak, jabatan apa aja nih Pak yang Bapak pegang? Selain sekretaris PAN juga Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Dikdasmen Muhammadiyah itu mengurusi sekolah Muhammadiyah. Mengurusi sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Langkat. Itu jumlahnya 16 sekolah. Nah, itu yang kita urus baik secara tentang pengolahan maupun tentang manajemen sekolah yang ada di kecamatan di Kabupaten Langkat. Jadi itu dia. Selain sekretaris juga mengurus sekolah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten. Oke. Nah, Pak, hal apa nih Pak yang paling berkesan bagi Bapak atau yang paling Bapak ingat selama Bapak bertugas? Hal yang berkesan itu biasanya kita khususnya ya kalau di mengurus sekolah atau khususnya mengatur manajemen sekolah yang ada, itu biasanya kita yang sangat berkesan itu sebenarnya kita berupaya maksimal agar sekolah itu bisa lebih maju. Nah, ketika apa yang kita sampaikan itu bisa berhasil, itu sangat memberikan kesan dan yang positif bagi kita. Misalnya menyangkut kebijakan-kebijakan sekolah dari Majelis Dikdasmen untuk perbaikan sekolah. Jadi saya sebenarnya juga di samping Ketua Majelis Dikdasmen juga Wakil Ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Langkat. Saya salah satunya Dewan Pendidikan Kabupaten Langkat. Juga
eh, aktif untuk kesehatan, khususnya ibu dan bayi yang ada di Kabupaten. Saya juga ketua forum peduli kesehatan masyarakat Langkat. Jadi urusan kesehatan juga selain mengurusi pendidikan, saya juga aktif untuk Di mengurus bidang kesehatan. kesehatan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya apa yang kita buat itu berhasil, ada rasa senang, Ada kebahagiaan ada karena rasa sendiri. kalau kita aktif di organisasi ini, dia bukan nilainya itu keberhasilan. Nah, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, itulah kesenangan kita dan kebahagiaan. Misalnya ketika sebuah program itu dijalankan dengan baik dan berhasil, itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Oke, nih Pak, Bapak ini kan bolak-balik membantu masyarakat dari partainya gitu. Nah, itu nggak capek apa Pak membantu waktunya terbuang, kadang uang juga koyak. Nah, gimana tuh Pak cara membagi waktunya? Karena dari dulu kita sudah aktif berorganisasi, saya kan pernah mantan ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah yang sudah kita kerjakan dahulunya. Jadi bukan tiba-tiba dan bukan semata-mata. Jadi ini sudah terbiasa kita kerjakan sehingga kalau ada istilahnya itu orang organisasi itu malahan kalau dia di rumah itu dia sakit-sakitan. Dia harus beraktivitas, harus keluar untuk bertemu dengan orang untuk melakukan sebuah program yang sudah digariskan, termasuk di Partai Amanat Nasional. Jadi untuk sekarang PAN itu selain ngurusi caleg juga ngurusi saksi untuk pemilu 2020. Jadi kegiatannya itu, jadi yang ditanyakan tadi misalnya bagaimana membagi waktu. Nah ini masalah membagi waktu ini. Kalau sudah menikah dengan orang yang aktif di organisasi, itu istrinya harus tabah dan sabar. Harus tabah dan sabar, siap ditinggal sama suaminya. Gitu. Sering keluar. Ya, sering keluar. Nah ini yang cobaan-cobaan yang harus kita kita maklumi untuk urusan organisasi. Nah, tadi Bapak sempat bilang orang organisasi itu kalau di rumah tuh sakit-sakitan ya gitu. Iya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak pengalaman Bapak berorganisasi, boleh dari zaman Bapak sekolah dulu sampai saat ini Pak? Ya kalau berorganisasi dari bawah ini sebenarnya kalau di pelajar ini itu sudah kita lewati. Itu sebelum 1998. Ini pada masa-masa itulah kita aktif di sebuah organisasi, termasuk pasca reformasi dulu. Jadi berangkat dari yang kita dibesarkan dari Tanjung Pura, kuliah di Medan dan beraktivitas, dan sekarang kembali lagi ke Kabupaten Langkat untuk menjalankan amanah sebagai sekretaris PAN. Nah ini kegiatan-kegiatan yang biasa juga kita lakukan, ini kita kerjakan lagi gitu. Nah, artinya kita nggak pernah berhenti dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam urusan organisasi. Jadi kayak saya bilang tadi urusannya ketika kita orang organisasi itu nggak boleh lama-lama di rumah, dia harus keluar, aktif, harus melakukan kegiatan dan aktif. Itu dia. Nah prinsipnya itu kalau saya prinsipnya itu selagi sehat kerjakan. Tapi ketika kita sudah sakit, berarti kita sudah ditegur Allah SWT untuk istirahat. Oke, nih Pak, Bapak kan udah bolak-balik nih membantu masyarakat. Apa Bapak nggak ada niatan untuk menjadi anggota dewan? Insya Allah di 2024 ini saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Dapilnya dapil 6 Langkat, Tanjung Pura, Gebang, Babalan. Jadi melalui inilah kita melakukan pendekatan dan sosialisasi serta melakukan advokasi kepada masyarakat serta mendengar dan menjaring aspirasi yang ada di bawah ini. Artinya kalau saya itu sifatnya mendengar.
bukan mengajari masyarakat supaya apa. Didengar. Artinya kita dengarkan saja apa yang harus kita perjuangkan. Insya Allah ke depannya kalau berhasil apa yang kita dengar itu kan mudah kita implementasikan. Oke. Nah, pernah nggak Pak Bapak ini merasa capek gitu? Baru aja pulang, udah keluar lagi. Ya, kalau capeknya itu dia kalau pas dilakukan nggak capek. Karena kita kan baru capek. ketemu orang. Tapi ketika kita sudah tiba di rumah, nah itu baru badan itu terasa agak lelah dan capek. Nah, ketika kita harus pandai memanage waktu. Ketika kita istirahat, ya istirahat. Tapi ketika kita beraktivitas, ya beraktivitas. Gitu. Jadi jangan setelah di rumah beraktivitas lagi. Setelah waktunya istirahat, jangan begadang. Nah, gitu. Jangan keluar lagi sampai jam 1, jam 2 malam. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi ketika kita keluar itu ada kita manfaatkan untuk kita melakukan aktivitas. Ketika istirahat, ya istirahat. Ya. Pas lagi dikerjain nggak capek kan Pak? Iya. Pas udah siapnya. Iya, baru kita Baru terasa lelah dan capek untuk sebuah kegiatan. Oke, tadi itu kan Pak hal yang berkesan. Nah, kalau hal yang tersulit nih Pak bagi Bapak apa itu Pak? Sebenarnya kalau kita kerjakan dengan ikhlas, saya pikir nggak ada yang sulit. Jadi mengerjakan sesuatu ini happy-happy saja gitu. Kalau ketika kita kerjakan dengan ikhlas, sabar, apalagi kalau sekarang ini kan kalau dia calon anggota legislatif itu dengan segala permintaan masyarakat ataupun kalau aspirasi masyarakat itu kan macam-macam. Ada yang inilah, ada ini. Nah, itu dalam kondisi kita kalau bahasa sekarang nggak stabil, misalnya kita kelelahan, kecapean, itu kalau nggak bisa kita mengerem diri, ini bisa ketika ada orang yang menelpon, itu kita bisa emosian gitu. Padahal dia nggak apa-apa Beban jadi atau kebawa. apa gitu. Nah, ini yang harus kita kontrol ini diri supaya jangan sampai emosi atau merasa ini kan, karena orang yang menelpon itu kan nggak tahu dia masalah. kondisi kita. Nah, ini yang harus kita kalau saya sih lebih banyak sabar, lebih banyak apa ya, menetralkan diri gitu bahasanya, menetralkan diri untuk jangan salah cakap nanti ketika ada orang nelpon, ya kok aja yang datang, kok aja yang nelpon. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Berarti di kuncinya ikhlas sama kendaliin diri ya. Iya. Jadi kalau kita lagi emosi nanti orang terbawa. Iya, nanti dia terbawa. Oh, benar juga itu sekretaris PAN itu ngomongnya kasar, emosian, tensi naik. Nah, ini yang harus kita atur gitu. Itu kan menyangkut tentang ini kondisi badan gitu. Ketika kondisi badan lelah, capek, itu kan nggak stabil. Oke, boleh Pak kasih motivasi Bapak untuk pemuda-pemuda yang ada di Langkat ini Pak? Kalau motivasi saya, kalau pemuda itu harus aktif dan ikut berpolitik. Kenapa? Karena politik itu bisa merubah keadaan. Jadi kalau anak muda nggak mau dekat dengan politik itu salah besar. Kenapa? Karena di Indonesia ini semua kebijakan dan semua aturan itu diatur oleh partai politik. Jadi kalau anak muda meninggalkan politik ini sangat kurang baik gitu. Kenapa? Karena nanti dia nggak normal. Kalau anak muda terjun ke politik itu kan ada pencerahan, ada yang bisa dibawa dan bisa diaspirasikan. Oke. Kalau untuk anak sekolah tuh Pak, kalau udah ikut-ikut organisasi itu termasuk awal terjunnya nggak Pak? Termasuk bakal terjunnya gitu Pak? Kalau ya itu gini, karena kan kalau proses berorganisasi ini kan macam-macam. Saya dulu ikut berorganisasi pertama di kegiatan siswa, masuk kegiatan pelajar. Ini kan prosesnya dari pelajar masuk ke mahasiswa, organisasi mahasiswa, dari organisasi mahasiswa masuk
kepemudaan, KNPI, pemuda Muhammadiyah atau yang lain-lain, pemuda Muslimin, pemuda Lasli. Nah, ini kan proses-prosesnya nih. Baru masuk ke ormas, organisasi masyarakat, bisa ke Al-Wasliyah, Muhammadiyah. Nah, setelah proses ini dilewati, kalau pandangan saya, yang akhirnya itu harus partai. Ini kan lewat nih dari awal, proses ini. Ya harus terakhir, maksud saya proses kaderisasinya itu kita aktif di organisasi itu, outputnya itu ya harus masuk partai. Oke, terakhir nih Pak, Ya. boleh nggak Pak kasih pesan dan kesan untuk masyarakat yang ada di Langkat, terutama untuk para pemuda? Pesan saya agar anak muda yang ada di Langkat ini tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, tetap melakukan hal-hal yang baik, misalnya untuk kalau sekarang kan fenomenanya itu begal, Iya, lagi marak-marak. udah gitu narkoba, sudah gitu pergaulan bebas. Nah, ini yang harus kita selaku anak muda saya minta untuk bisa ini menjaga gitu, jangan sampai terjerat dengan hal-hal yang negatif. Maksud saya kepada pemuda yang ada di Langkat untuk bisa jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif itu harus aktif. Kegiatan positif baik di organisasi, kegiatan seni, kegiatan sanggar, melakukan misalnya kegiatan di remaja masjid. Nah, ini kalau sudah banyak aktivitas yang positif pasti tidak ada yang negatif. Nah, intinya cuma satu, berkawanlah dengan orang yang baik. Insya Allah ini pasti kita jadi orang baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang sifatnya buruk, ini keluarnya pasti kita berefek buruk. Oke. Nah, terima kasih Pak atas motivasinya. Makasih juga udah datang di podcast kami. Terima kasih. Semoga murah rezeki, sehat selalu. Dan ini Pak ada dari kami. Iya. Foto dulu. Foto. Udah. Sudah ya? Udah, kasih Pak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel SMA DP. Podcast Cakap-Cakap. Ahoy!